Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam ketemu dengan jemaat-jemaat sekalian, baik yang ada di kota-kota Indonesia dan juga yang ada di kota-kota luar negeri. Terima kasih untuk kesetiaan jemaat dalam mengikuti ibadah sermon online lewat lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Hari ini kita sermon online, temanya adalah Understanding God Part 2 bagian kedua. Firman Tuhan kita ambil dari satu perikop saja, dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalahnya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, sudah kita dengar. Mari saya ajak seluruh jemaat yang sedang mengikuti ibadah hari ini, mari kita tunduk kepala. Kita minta hikmat dari Tuhan. Mari jemaat, kita tunduk kepala yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar, kami sudah membaca firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini, beri dia bahasa yang sederhana, boleh menyampaikan firman Tuhan ke dalam bahasa jemaat, bahasa sehari-hari jemaat, sehingga jemaat bisa mengerti kebenaran dengan baik dan benar. Kuasai setiap hati kami Tuhan Yesus,
supaya firman yang diberitakan mengubah cara hidup kami, meneguhkan iman kami, membawa hati kami semakin melekat kepada Engkau, ya Tuhan. Pakai hamba-Mu ini, urapi dia. Tuhan, kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, firman tadi sudah kita baca. Temanya adalah Understanding God Part 2, bagian kedua. Saudara sekalian, sebelum kita masuk, seperti biasa, kalimat indikator dulu jemaat. Indikator. Bagaimana kehidupan jemaat 2 hari yang lalu? Apakah ada sukacita atau ada kesedihan hati yang 2 bulan lalu atau 3 tahun lalu? Apakah yang dirasakan itu suatu sukacita yang sampai hari ini masih terasa? Atau duka cita, sakit di hati sampai hari ini belum bisa hilang? Yang jauh lebih penting daripada itu, baik senyum, tawa maupun tangis, suka maupun duka, berkat ataupun kemalangan, apakah semuanya itu tetap menjadi suatu jembatan membawa saudara dan jemaat, saudara dan jemaat, saudara dan jemaat sekalian? Apakah itu akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, lebih cinta Tuhan, lebih sayang Tuhan, whatever happen? Ini menjadi suatu tolak ukur kemajuan daripada kerohanian setiap kita orang percaya. Jikalau hanya yang senyum, berkat saja membuat kita sayang Tuhan, saya rasa semua orang bisa. Tetapi kalau yang sulit, yang duka, yang tidak mengenakan, membuat kita ini mulai tanda tanya, mulai tanya-tanya Tuhan, mulai ragu-ragu dengan Tuhan, mulai meragukan kemahakuasaan Tuhan, mulai meragukan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, itu sudah terjadi something wrong dalam kerohanian kita. Oke jemaat, pakailah cara ini untuk mengevaluasi kerohanian saudara itu setiap hari. Oke, sekarang kita masuk. Jemaat sekalian, tema Understanding God Part 2 ini adalah kelanjutan daripada tema Understanding God Part 1. Saudara masih ingat? Understanding God Part 1 itu kita membahas tentang Abraham dengan Tuhan mengenai penghakiman Sodom dan Gomora. Abraham kelihatannya seperti sedang bargaining dengan Tuhan. Kalau ada 50 tidak dihukum. 45, 40, 30, 20, sampai 10. Tuhan bilang kalau ada 10 orang benar, aku tidak akan menghukum Sodom dan Gomora. Itu part 1. Nah, sekarang kita masuk part 2. Saudara-saudara sekalian, perikop yang kita baca tentang Simon dan kawan-kawannya pada saat mereka menjala ikan, saya buat kronologisnya supaya saudara jemaat punya gambaran. Oke? Konsentrasi. Suatu hari Tuhan Yesus ada di tepi pantai Danau Genesaret. Dia ingin mengajar umat dengan naik perahu, di atas perahu. Ketika dia melihat ada 2 orang yang sedang menghela perahunya, menghela jala mereka itu, Yesus mengatakan khususnya kepada Simon, tolakkan perahumu ke tempat yang lebih dalam. Karena Tuhan mau mengajar di atas perahu. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah mengajar umat di atas perahu, Tuhan mengatakan lagi kepada Simon, tolakkan perahumu lebih dalam lagi dan tebarkan jalamu, kita mau menjala ikan. Simon menjawab Yesus, Guru, ingat jemaat sekalian, dia tidak berkata Tuhan loh. Dia bilang, Guru belajar tentang kebenaran. Oke? Guru, telah semalaman kami bekerja keras. Kami tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Itu kronologisnya, jemaat sekalian. Kita lanjut. Setelah mereka menebarkan jala,
itu ikan banyaknya minta ampun. Sampai 2 perahu, hampir tenggelam perahunya. Hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat seperti itu, dia tersungkur. Tadi dia ngomong guru, sekarang ngomongnya lain. Tuhan, tadi guru loh. Sekarang dia bilang, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Kemudian teman-temannya datang semua. Yesus mengatakan, jangan takut, mulai sekarang aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Itu murid-murid itu, Simon dan kawan-kawannya meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Tuhan Yesus. Itu kronologi daripada perikop ini, jemaat sekalian. Nah, perhatikan. Di perikop ini ada 3 segmen, saudara-saudara. Segmen pertama adalah miracle yang Tuhan buat, dari tidak ada ikan menjadi ada ikan. Segmen kedua adalah conversation, percakapan Simon dengan Tuhan Yesus. Simon mewakili teman-temannya. Segmen ketiga adalah maksud daripada Tuhan Yesus, main point yang Tuhan mau dari peristiwa itu. Jadi di perikop ini ada 3 segmen. Main pointnya sebenarnya, saudaraku, adalah Tuhan mau menjadikan Simon dan kawan-kawannya menjadi penjala manusia, menjadi pemberita Injil. Tetapi Tuhan ingin didahului dengan Tuhan intervensi ke dalam realita kehidupan Simon dan kawan-kawannya dengan membuat miracle, yaitu dari tidak punya ikan menjadi banyak ikannya. Clear, jemaat sekalian, perikop ini jelas ya? Maka kita lanjut. Perhatikan pelan-pelan. Yesus berkata, Simon, tolakkan perahumu lebih dalam, tebarkan jalamu, kita akan menangkap ikan. Simon menjawab, telah semalaman kami bekerja keras, tapi kami tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ingat, dia sebutnya guru. Dia manggil Yesus itu guru. Saudara-saudara sekalian, kelihatannya dari ayat itu, karena engkau menyuruhnya, maka aku menebarkan jala juga, kata Simon. Kelihatannya dia beriman, padahal bukan itu, jemaat sekalian. Perlu disimak dengan baik. Simon mengatakan, kemarin semalaman kami sudah bekerja keras. Mereka itu puluhan tahun menjadi penjala ikan di danau itu. Mereka mengenal cuaca, mereka mengenal angin, mereka mengenal derasnya air, mereka mengenal kapan ada ikan, kapan tidak ada ikan. Dan pengalaman mereka setelah puluhan tahun, Simon tahu. Pengalaman mereka puluhan tahun itu membuktikan bahwa semalam mereka sudah melihat semua situasi kondisi yang ada, tidak mungkin ada ikan. Tidak mungkin ada ikan. Tapi karena Tuhan yang menyuruh, dia menebarkan jala juga. Bukan berarti dia percaya Tuhan Yesus. Bukan berarti dia beriman. Bukan itu, saudaraku. Kuncinya ada di ayat ke-8. Ketika Tuhan Yesus membuat miracle, ikan yang tidak ada itu menjadi sangat banyak. Simon itu tersungkur dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku orang berdosa. Mengapa? Mengapa Simon harus tersungkur dan merasa orang berdosa? Apa yang dia lakukan? Ada something yang dia lakukan membuat dia sadar. Apa itu? Pertama kali ketika dia berbicara dengan Tuhan Yesus. Kami sepanjang malam sudah mengusahakan, bekerja keras, nggak dapat apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala. Maksud dia, mari kita buktikan Tuhan, guru agama, engkau yang benar, atau kami, nelayan pengalaman puluhan tahun menangkap ikan di sini, atau kami yang benar. Kelihatan sekali ketika dia melihat ikan banyak sekali, dia merasa dia sudah mencobai Tuhan. Dia merasa dia berdosa, dia tersungkur, jemaat sekalian. Dia berkata, pergilah, aku orang berdosa ini. Sadar Simonnya, tahu diri dia. Saudara-saudara sekalian, oke, saya berhenti sampai di sini dulu. Menarik untuk kita simak, jemaat sekalian. Mengapa harus ada Understanding God Part 2? 1 minggu ini saya masuk dari WhatsApp dari jemaat itu banyak.
Kasusnya banyak, kasusnya macam-macam. Tapi saya coba menarik garis merahnya. Rata-rata jemaat itu sudah sangat khawatir akan hidupnya. Seolah semua masalah mereka hadapi itu sudah memenuhi jalan buntu. Kelihatannya dari kalimat-kalimat mereka, Tuhan itu tidak kerja apa-apa. Kelihatan dari kalimat-kalimat mereka itu, jemaat itu, mereka sudah tidak mengerti. Tuhan maunya apa sih, Pak? Tuhan maunya apa sih? Kenapa ini yang terjadi sama saya? Kenapa yang saya minta tidak pernah lagi terjadi? Tidak seperti dulu lagi. Tuhan maunya apa sih dengan hidup saya seperti ini? Dengan kondisi seperti ini? Dengan keadaan, kondisi, dengan keluarga, dengan kesehatan yang seperti Tuhan maunya saya apa? Pak Pendeta, bagaimana saya bisa understanding God? Itu dia, jemaat sekalian. Pelan-pelan menyimak. Simon ini, dia merasa dia lebih pintar daripada Tuhan Yesus loh. Pengalaman dia mengajarkan, pengalaman hidup dia merasa dia lebih tahu dari Tuhan Yesus. Karena Simon pasti tahu. Dia tukang ikan. Tahu bentuk ikan, tahu nama ikan, tahu lubang ikan di mana, di danau itu kapan keluarnya, dia ngerti. Dia pintar membaca situasi kondisi. Tapi Yesus itu guru agama. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi. Itu guru. Tapi ini aku nelayan. Nelayan dengan guru beda pengalaman. Yesus kalau ditanya lemari, tukang kayu, oke. Kayu apa dia tahu. Tapi kalau ikan, Tuhan Yesus tidak tahu. Jadi saudara sekalian, Simon itu, dia merasa puluhan tahun hidup menjadi nelayan itu, apa yang dia tahu itu sudah, itu yang dia tahu semua. Jadi orang lain bagi dia, apalagi namanya guru agama, guru kebenaran. Yesus yang dia tahu itu juru selamat, begitu. Oke, kita buktikan pengalaman I yang benar atau pengalaman you yang benar. Maka ketika ikan banyak sekali, langsung tersungkur dia. Tahu dosa ini orang, tahu dosa. Tersungkur, pergilah, aku orang berdosa. Saya sering membuat ilustrasi supaya jemaat ngerti. Masih ingat gak ilustrasi saya? Perikop yang sama, tapi saya membuat kepada cara pembahasan yang berbeda. Jemaat, suamimu bulan ini berkata, Mama, bulan ini omset kita 3 miliar. Lebih daripada yang kita harapkan. Dulu cuma 1 miliar, sekarang 3 miliar. Istrimu akan ngomong apa? Puji Tuhan ya Pak, thanks God ya Pak, Tuhan itu baik ya. Pasti seharusnya kalimat seperti itu. Kan tidak mungkin kalau kita bilang kepada istri kita, Mama, omset kita bulan ini naik besar sekali, 3M omsetnya. Istrimu langsung tersungkur, pergilah Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Apa kaitannya? Toh istri tidak buat apa-apa. Kira-kira begitu. Dan dengan Simon ini, saudara sekalian, dia tahu diri. Dia tahu tadi motivasinya keliru. Dia tahu tadi hatinya itu sedang mencobai Tuhan. Sedang mengadu dengan Tuhan. Mari kita uji kepintaran. Mari kita uji pengalaman hidup. Mari kita uji Tuhan yang benar atau aku yang benar. Padahal, saudaraku, ketika Tuhan Yesus mengatakan, tebarkan jalamu, kita akan menangkap ikan. Itu aja sudah pasti ada ikan. Karena kebenaran itu bicara, gak mungkin salah. Kebenaran itu bicara, gak mungkin bohong. Gak mungkin tidak ada ikan di suatu jala. Pasti ada ikan. Itu sebenarnya Petrus, Simon itu tidak sampai ke situ, saudaraku. Yang ada adalah, gak mungkin. Karena saya sudah selesai, sudah cek semua, gak akan ada. Berhenti sebentar. Simon melakukan tindakan yang keliru, jemaat sekalian. Dia menggunakan pengalaman dia menggunakan kemampuan dia. Akhirnya fakta adalah banyak ikan. Dia mengaku dosa, kan begitu. Kadang-kadang kita bisa seperti Simon. Bisa sekali. Di tengah reaksi jemaat banyak WhatsApp itu. Jemaat perhatikan poin ini. Terkadang apa yang kamu usahakan sudah tidak ada jalan lagi, sudah mentok semua. Baru hari ini, atau kemarin, atau 2 hari depan, atau 3 minggu depan, Tuhan membuat sesuatu miracle dalam hidup saudara. Hari itu saudara baru
sadar dan mengaku, Tuhan selama ini aku sangsikan Engkau. Selama ini aku merokan Engkau, ampuni saya Tuhan. Mirip Simon. Tapi yang saya khawatirkan adalah bukan mirip Simon. Bahkan kita jauh lebih parah dari Simon. Simon masih loh. Oke, karena Engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jala juga. Kalau kita, bisa saja, kita tidak mau tebar jala. Udah nggak mungkin. Dagang begini sudah nggak bisa. Kita malah menyingkirkan Tuhan loh. Bukan menebarkan jala lagi. Bukan kita menyingkirkan Tuhan. Aku pakai caraku sendirilah. Tuhan gak usah ikut campur dulu dalam hal ini. Tuhan di gereja aja. Nanti suruh istri saya doa aja. I do it my own way. Karena sudah tidak jalan. Saya pakai jalanku. Pakai tenagaku. Kepintaranku. Dengan cara-cara trik yang dunia ngomong itu kotor. Tapi Tuhan saya sudah gak punya jalan. Tuhan gak usah ikut campur dulu dalam hal ini. Kita bisa lebih parah dari Simon. Lebih parah dari Simon. Simon masih mau tebarkan jala loh. Tapi kita sudah tidak mau. Kita maunya apa? I do it with my own way. Karena kita menganggap Tuhan itu sudah tidak campur tangan lagi. Tuhan itu sudah tidak peduli saya lagi. Tuhan itu tidak mau do something dalam hidup saya lagi. Oleh sebab itu, saya ambil balik hidup saya. Bukan lagi di bawah Tuhan, tapi I do it with my way. Dengan cara saya sendiri. Hati-hati. Sampai di sini saya berhenti sebentar. Mungkin di antara kita mendengar firman ini ada yang seperti itu loh. Bisnis yang tidak baik kamu sudah masukin. Bisnis yang tidak benar kamu sudah jalani. Teman-teman yang notabene-nya tidak bagus dunia bisnisnya, kamu mulai terjun ke situ. Istri sudah tegur, suami sudah tegur, bahkan orang tua sudah tegur, pendeta pun sudah tegur, saudara nggak mau tahu. Saudara akan masuk ke dunia dengan caraku sendiri. Kita akan lebih parah daripada Simon. Sebaiknya jangan, jemaat sekalian. Dengarin firman hari ini. Halus sih perkataannya, tapi menusuk jantung. Halus sih pembahasannya, tapi memojokkan kita. Bagi-bagi kita yang sudah mulai tidak di tracknya Tuhan. Kita mulai menyimpang dari track Tuhan. Karena kita melihat tidak menguntungkan kalau ikut Tuhan. Tidak menguntungkan karena Tuhan sudah tidak intervensi seperti dulu-dulu lagi. Hati-hati jemaat. Hati-hati. Hati-hati sekali dalam poin ini. Understanding God-nya harus diperbarui lebih dalam lagi. Yesus melakukan suatu peristiwa dalam kehidupan Simon dan kawan-kawannya. Mendatangkan ikan yang banyak itu, saudara-saudara sekalian, Simon benar loh. Kepengalaman mereka itu benar loh. Kemampuan mereka itu memperhatikan situasi kondisi di danau itu benar loh. Memang tidak ada ikan. Tapi Tuhan membuat sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan. Tuhan membuat sesuatu yang mereka tidak pernah sangka. Ikan yang tidak pernah ada, Tuhan berkuasa membuatnya menjadi banyak sekali. 2 perahu, hampir tenggelam perahunya. Dengan peristiwa seperti itu, Tuhan mau memberitahu kepada murid-muridnya. Hanya soal makan aja, kamu terlampau khawatir. Hanya soal ikan saja, kamu khawatir bukan main. Hanya soal ikan saja, kamu sudah meragukan kuasa penyertaanku. Sekarang, lewat peristiwa ini, aku sudah membuktikan aku Allah yang Maha Kuasa. Sekarang, jangan takut. Jangan takut tidak punya ikan. Sekarang aku akan memberikan kalian pekerjaan yang jauh lebih besar. Bukan menjadi penjala ikan lagi, tapi menjadi penjala manusia. Itu main poinnya, saudaraku. Menjadi penjala manusia. Murid-murid itu meninggalkan segala sesuatu. Ditinggalkan loh profesinya. Ikut Tuhan, mereka menjadi rasul. Saudara sekalian, kan begitu kan? Mereka menjadi rasul. Karena mereka melihat soal ikan Tuhan mampu datangkan. Pekerjaan yang remeh hanya untuk cari makan kok. Ini pekerjaan jauh lebih mulia. Memberikan Injil, menjala manusia. Pasti Tuhan, penyertaan Tuhannya jauh lebih kuat, jauh lebih besar. Kuasa Tuhan akan lebih besar. Kepercayaan mereka menjadi sangat kuat. Mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Tuhan Yesus. Berhenti sampai di sini, jemaat sekalian. Mari kita bandingkan Understanding God part 1 dengan Understanding God part 2. Coba lihat. Understanding God part 1, Abraham bargaining dengan Tuhan
tentang penghukuman Sodom dan Gomora. Understanding God, part 2, Simon salah mengerti maksud Tuhan. Simon understanding God-nya keliru. Tapi Tuhan tetap mengajar. Di seri pertama, Abraham tentang Sodom Gomora itu, Tuhan pasti akan menghukum kota Sodom dan Gomora. Tuhan sudah tahu tidak ada 10 orang benar. Tapi Tuhan tidak akan mengatakan, Abraham, tidak ada 10 orang benar. Saya pasti hukum, titik, selesai. Tidak begitu Tuhan bekerjanya. Tuhan memberikan kesempatan kepada Abraham itu bergumul. 50, 45, 40, 10 ya. Tuhan bilang oke. Besok pagi-paginya ketika Abraham berdiri dari jauh, dia lihat Sodom dan Gomora penuh dengan debu, penuh dengan asap. Dia melihat, iya, Tuhan benar, tidak ada 10 orang benar. Saudara sekalian, Tuhan itu memberi kesempatan kepada Abraham bergumul. Tuhan itu mengajar Abraham untuk understanding apa yang Tuhan mau. Kepada Simon juga, tapi caranya menjadi beda. Dengan kekeliruan Simon mengerti Tuhan Yesus, Simon dan kawan-kawan dia, dengan keegoisan, dengan kesombongan daripada kemampuan dia, Tuhan tetap pakai dengan cara seperti itu untuk mengajar Simon itu untuk understanding God. Simon, pengalaman kamu itu tidak solid, bisa berubah. Pengalaman kamu itu bukan segala-galanya. Aku Tuhan yang berkuasa atas langit, laut, bumi, dan semua binatang yang ada di alam semesta. Akulah Tuhan semesta alam. Simon, kau mesti belajar daripadaku. Cara Tuhan membuat Simon itu understanding God itu menjadi unik sekali saudaraku. Nah, waktu kita pelajari kehidupan Simon, kita langsung berapa kali Simon melakukan kesalahan. Jatuh bangun di dalam understanding God-nya. Iya kan? Simon, aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku akan mati untuk engkau. Kembali dia jatuh dalam kesalahan. Dia lupa. Kebenarannya mengatakan, tabarkan jala, kita nangkap ikan. Pasti ada ikan. Kebenaran juga yang mengatakan, kamu akan menyangkal aku. Pasti kamu sangkal, Simon. Cepatlah Tuhan, tolonglah saya. Dia tidak belajar dari pengalaman hidup seperti itu. Tidak mungkin Tuhan akan mati untuk engkau. Itulah cara Tuhan membuat Simon itu mengerti lewat kesalahan dia, ketidakmengertian dia, kesombongan dia, dan merasa dia hebat. Dari situ Tuhan mengajar dia pelan-pelan untuk mengerti maksudnya Tuhan loh. Sering sekali Tuhan menggunakan cara seperti itu mengajar kita, jemaat sekalian. Bagi kita yang punya hati seperti Bapak Abraham, cintanya, dekatnya, ngertinya Tuhan itu, Tuhan akan pakai cara yang berbeda. Bagi kita yang modern seperti Simon, yang cepat ragu, yang cepat pesimis, yang lebih mengandalkan kemampuan, yang merasa aku bisa, yang merasa sudah tidak ada jalan, yang merasa ya Tuhan nantilah, yang merasa Tuhan di gereja aja, yang merasa ya doa saja. Orang-orang seperti itu diwakili oleh Simon. Dalam keraguan, kesombongan, tetap Tuhan mengajar untuk understanding God. Tuhan tetap mengajar untuk supaya bisa mengerti Tuhan dengan cara the way yang Tuhan mau, tapi jalannya ada sedikit mutar. Karena kenapa? Karena kebandalan, kedegilan hati manusia. Di situ pun Tuhan tetap mengajar. Jadi saudara-saudara sekalian, menarik untuk kita pahami khotbah hari ini. Berhenti sebentar. Jemaat, mau nggak belajar seperti ini? Mungkin hari ini ya, kehidupanmu tidak baik. Apapun itu yang kamu alami sekarang. Kamu merasa, saya ini Pak Pendeta, saya usaha sendirilah Pak Pendeta. Doa sampai mulut pun sudah kering. Air ludah pun sudah habis. Doa sampai mulut pun sudah berbusa. Sudah puasa, sudah ini, sudah itu. Tuhan tidak buat apa-apa. Nah ini dia jemaat sekalian. Ini dia. Kita sepertinya mau mengharuskan Tuhan itu sesuai dengan waktu yang kita mau. Begitu.
Kita inginnya Tuhan itu penuhi selera kita. Ubah sedikit cara berpikirnya. Ubah sedikit Christian worldview-nya. Ubah sedikit. Belum lagi saya integrate. Coba kalau saya integrate khotbah ini. Mungkin saudara akan berpikir, iya ya. Simon dan kawan-kawannya Tuhan buat miracle. Ikan banyak. Mereka terima, mengerti hebat sekali Tuhan Yesus. Mereka ikut menjadi penjala manusia. Bagaimana kalau kita putar? Mau nggak saudara tetap dekat Tuhan? Mau nggak saudara tetap cinta Tuhan? Mau nggak jemaat dan saya tetap sayang Tuhan? Jikalau Tuhan tidak buat miracle dalam hidup kita. Hidupmu dan hidupku keadaan seperti ini saja. Gak ada sesuatu yang baru. Seperti ini saja. Tidak sesuatu yang hebat. Berkat dan uang gak ada. Biasa-biasa saja. Mau nggak kau lebih cinta? Nah, ini pertanyaan yang perlu saudara gumuli jauh lebih dalam tentang kerohanian ini. Ya kan? Coba perhatikan pelan-pelan. Saya berharap loh khotbah sederhana ini membuka wawasan. Seperti Simon aja sudah gak bagus loh. Oke, coba lihat ya, kamu yang benar atau yang saya benar Tuhan, kan begitu. Apalagi lebih parah dari Simon. Gak usah campur Tuhan Yesus. Saya bisa jalan saya sendiri kok. Istri saya juga nggak usah ikut campur. Saya bisa sendiri, saya tanggung sendiri dosa saya. Saya tanggung sendiri resikonya. Gak usah ikut campur Tuhan. Mama doa aja. Kita bisa lebih parah dari Simon, saudaraku. Hati-hati dalam hal ini. Bisnis yang jelek-jelek itu saudara tahulah apa itu. Tidak usah dijelaskan, saudara juga udah ngerti. Bahkan sampai hari jemaat yang mendengarkan pun tahu. Ya lupa, saya buat itu sebenarnya nggak benar. Cepat berubah. Cepat berubah. Tuhan sanggup loh. Tuhan punya kuasa loh. Tuhan itu mampu buat miracle. Tuhan sedang mengajar supaya kita understanding God. Kalau Tuhan sedang menguji kita jemaat sekalian, dengan hidupmu yang sekarang serba kekurangan ini, apakah masih kedapatan engkau setia, cinta dan sayang kepadaku? Kita gagal ujian, gagal kita. Karena kita hanya berdasarkan kalau ada berkat, aku cinta Tuhan. Kalau nggak ada berkat, aku tidak cinta Tuhan. Ekspektasi dan realita yang kita alami itu menjadi faktor untuk menilai Tuhan. Terbalik kita. Masih ingat kemarin, minggu lalu, ekspektasi, realita kehidupan, dan kebenaran. Penilaian jangan terbalik. Justru menilainya melalui kebenaran kepada ekspektasi dan realita kehidupan kita. Simon itu, realita kehidupannya pengalaman dia. Seperti ini, kebenaran apalah? Coba kita uji. Pengalamanku atau engkau Tuhan? Hari itu dia belajar. Simon belajar perlahan-lahan untuk understanding God. Tuhan itu ramah, baik, sabar, teliti, panjang sabar, memberikan banyak contoh, memberikan banyak cara, bahkan membuat miracle sekalipun, bahkan buat banyak hal yang mengajar kita untuk step by step. Perlahan-lahan itu kita tambah lama, tambah understanding God. Jemaat mau. Coba perhatikan hidupmu. Tuhan itu seperti itu cara kerjanya. Tuhan itu seperti itu. Akan menjadi sangat berat bagi saya dan jemaat sekalian. Kalau hidup ini kesannya memaksa Tuhan terus. Akan terasa berat. Saya dengan jemaat kita punya beban yang sama. Pergumulan kita tidak jauh-jauh berbeda. Jemaat masih bisa pergi ke sana kemari. Jemaat masih bisa bisnis kemana ke sana kemari. Saya adalah hamba Tuhan yang mempersiapkan diri 100% sebagai pendeta. Saya tidak punya dagang. Saya tidak punya bisnis. Dan saya juga belum vaksin. Tidak bisa kemana-mana. Undangan khotbah dari gereja-gereja sudah banyak. Terpaksa saya tolak karena saya belum vaksin. Saudara-saudara sekalian, saya juga punya pergumulan. Tapi saya mengerti untuk mengerti Tuhan. Saya menjalani hidup saya, understanding God-nya seperti apa. Di tengah semua realita yang saya hadapi. Kan begitu jemaat. Kan begitu kan? Coba pelan-pelan. Sabar dulu. Pakai ini. Pakai ini. Lihat salib Tuhan. Belajar untuk understanding dalam cara Tuhan kerja kepada kita. Tidak pernah ada kejahatan di dalamnya. Tidak pernah ada kekeliruan di dalamnya. Rencananya selalu baik. Hanya saja kadang-kadang kita itu terlampau cepat untuk menduga-duga yang keliru tentang cara Tuhan kerja. Sama dengan Simon.
Sama dengan Simon. Mari kita berhenti sebentar, jalani pelan, berpikir dulu, Tuhan, aku mau belajar apa dari hal seperti ini. Tuhan, ajarku mengerti main pointnya Tuhan apa di tengah semua peristiwa yang saya alami. Simon dan kawan-kawannya akhirnya mengerti main pointnya Tuhan Yesus. Aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Saudara mau mengerti main point yang Tuhan mau di tengah kehidupan saudara yang sekarang serba sulit ini? Mau ngerti nggak? Jalani. Jalani. Tetap melihat kebesaran Tuhan ini. Tidak ada bagian dari hidupmu yang tidak mampu Tuhan kerja. Gak ada. Tuhan bisa membuat banyak cara loh, saudara sekalian. Banyak sekali cara Tuhan. Jangan kita ditutupi oleh mata kita itu, oleh karena merasa kita ingin seperti orang lain. Gak usah, jemaat sekalian. Gak usah. Hari ini pelajaran sederhana. Understanding God-nya. Bandingkan Bapak Abraham tentang Sodom dan Gomora. Bandingkan Simon Petrus dengan hidup kita. Bandingkan dengan apa yang kamu alami sekarang, apa yang kamu rasakan. Bandingkan respon Bapak Abraham, respon Simon dan kawan-kawan, dan respon dirimu sendiri terhadap semua keadaan kamu hadapi. Lihat caranya seperti apa. Lihat responmu itu baik atau enggak. Kalau ada kekeliruan, cepat koreksi untuk mengerti tracknya Tuhan. Tuhan pasti merancang yang baik buat kita. Tuhan sedang mendidik rohani kita dalam sekolah kehidupan seperti ini. Ada banyak hal yang harus kita pahami lebih lagi. Tidak sekedar hanya masalah kehidupan. Ada sesuatu yang lebih esensi. Istilah tadi itu saya buat apa, saudaraku? Ada main point dari Tuhan. Tentunya tidak semua orang dijadikan ke pendeta. Enggak. Tidak semua orang menjadi rasul pada zaman Tuhan Yesus hidup. Enggak, jemaat sekalian. Tetapi ada main point yang Tuhan ingin mau dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam rencanamu, dalam usahamu. Ada main pointnya Tuhan. Tapi Tuhan ingin caranya menjadi berbeda supaya kamu mengerti Tuhan. Masih ingat umat Israel yang Tuhan suruh akan dipimpin oleh Musa ke tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Ingat? Kalau Tuhan antar mereka dengan cara Tuhan, langsung sampai. Tidak perlu lama. Mungkin hanya 5 tahun sampai itu ke tanah perjanjian. Tapi kenapa mereka harus menggembara di padang gurun 40 tahun? You know why? Belajar untuk understanding God. Nah, lihatlah hebatnya umat Israel itu, menggerutunya, marahnya, teriaknya pada saat tidak punya makan, pada saat ini itu kayak apa modelnya. Tuhan tetap menggunakan cara seperti itu untuk belajar mereka, untuk mengajar mereka, untuk understanding God. 40 tahun loh padang gurun itu. 40 tahun loh. Kalau Tuhan mau direct lurus 5 tahun sampai. Tapi Tuhan sengaja memberikan banyak pelajaran, banyak pengajaran yang berharga di tengah semua pengalaman hidup mereka. Tuhan ingin membuat suatu jembatan antara hidup mereka dengan kebenaran. Supaya lama-lama mereka belajar, makin lama makin mengerti Tuhan. Jemaat, ngerti? Hapusnya air mata. Hapus. Jangan terus sedih. Belajar senyum sebentar. Jangan terus pesimis. Belajar untuk optimis. Karena kamu punya Tuhan yang besar. Kamu punya Allah yang luar biasa. Kamu punya Tuhan yang tahu bagaimana caranya mendidik, mengajar, dan mengarahkan kepada main point yang Tuhan mau dalam hidupmu, jemaat dan desain Tuhan. Jemaat ngerti? Khotbah hari ini pelan, halus, untuk membuat engkau iya ya Tuhan, untuk membuka nuansa spiritual saudara sekalian yang mungkin selama ini ditutupi oleh banyak kesulitan hidup, sehingga arah melihat Tuhan itu jadi kabur. Tidak boleh kabur. Tidak boleh kabur. Tetap strong dalam Tuhan. Tetap belajar understanding God. Apapun yang dihadapi, belajar untuk understanding God. Saya pun sama. Sakitlah, ini itulah, problem kehidupan lah, problem anak, problem pelayanan, problem kesehatan, apapun itu. I will learn to understand God. Untuk mengerti Tuhan. Tuhan, kalau begini,
Maksudnya apa saya mesti pelajari? Tuhan, kalau begini, kesulitan yang begitu besar ini, ajarku melewatinya dengan cara seperti apa Tuhan? Kalau kita melihat semuanya saudaraku, tetap dalam tracknya Tuhan, gak usah takut. Maka kalimat Tuhan is clear kan? Ujung kalimatnya apa? Di perikop yang kita baca, Lukas 5 ayat 1-11. Ayat 11-nya apa? Jangan takut. Tuhan bilang apa? Jangan takut. Jangan takut. Tuhan bilang kepada Simon dan kawan-kawannya, jangan takut. Aku menjadikan engkau penjala manusia. Jangan takut dengan kehidupan yang kamu rasa sulit itu. Jangan takut. Ada sesuatu yang lebih penting daripada itu yang aku mau kalian jalankan. Kalau Tuhan bicara kepada kita, jangan takut ya. Dengan apa yang kamu alami sekarang. Ada main point yang ingin saya tunjukkan kepada engkau. One day, you will understanding God. Jemaat yang masih muda, sebaya, bahkan remaja, yang mulai kuliah, bahkan yang sedang meniti karir, jemaat yang sebaya, punya anak-anak yang mulai besar, orang-orang yang sudah mulai tua. Tuhan ada main pointnya untuk hidupmu. Ada main point yang mau Tuhan ajarkan banyak hal untuk makin lama makin rohani, makin lama makin understanding God, seperti Bapak Abraham, seperti Simon dan kawan-kawan, seperti saya dan juga seperti jemaat sekalian yang hari ini mendengarkan. Oke? Mengerti? Paham jemaat sekalian? Tuhan mau bicara dengan lembut. Tuhan mau mengajar banyak hal dalam hidup ini. Tuhan itu baik sekali loh. Bisa saja orang mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan bagi kita. Bisa saja hidup kita ini tidak ada susu madunya. Sapi lembu terhalau di kandang seperti Habakuk. Tapi Habakuk mengatakan, aku masih tetap beria-ria dalam Tuhan. Karena dia mengerti ada main point yang harus dia pahami dalam hidup dia. Main point dia adalah bukan untuk memimpin umat menang dalam penjajahan, dalam penganiayaan. Bukan. Tugas main point daripada Nabi Habakuk adalah temani jemaat yang sakit, layani jemaat yang sedih, hibur jemaat yang dianiaya. That is the main point for you. Tentang perubahan, tentang pertobatan, tentang hukuman yang dijatuhkan pada umat Israel, itu bukan main point. Main pointnya buat engkau Habakuk adalah jalani pelayananmu dengan setia di tengah semua kesulitan ada. Lama-lama Habakuk belajar mengerti understanding God, yang Tuhan mau apa. Jemaat paham. Mari jemaat sekalian, kita tunduk kepala yuk, kita berdoa. Jemaat tunduk kepala sebentar. Coba lihat dirimu masing-masing. Siapa tahu hari ini firman Tuhan menyentuh sekali. Dengan bahasa-bahasa sederhana. Dengan contoh-contoh sederhana sekali. Kadang-kadang kita ini sombong sekali ya. Kita merasa kita terlalu pintar. Kita merasa kita tahu banyak. Bahkan kita merasa kita lebih tahu dari Tuhan. Kita merasa itu hak hidup kita untuk jalani dengan cara kita. Tapi kalau sudah terbentur, baru kita minta ampun. Sudah merasa tidak berdaya, baru kita ngaku dosa. Sama seperti Petrus. Sama seperti Simon. Jemaat sekalian, Tuhan menggunakan berbagai cara untuk mendidik kita. Supaya kita belajar mengerti apa yang Tuhan mau. Mengerti Tuhan. Coba sekarang lihat hidupmu masing-masing. Kamu ada di Indonesia, kamu yang ada di kota-kota yang lain, dengan semua masalah yang kamu hidupi. Mungkin air matamu nggak pernah berhenti. Kesedihan terus ada dalam hidupmu. Hari ini coba belajar untuk melihat lebih bijak. Biar hari ini ada suatu pencerahan lewat firman itu, membuka nuansa spiritual lebih lebar. Tuhan tidak sekecil yang kamu kira. Tuhan itu tidak diam dalam hidupmu itu. Tuhan sedang bekerja sesuatu, ada suatu main point yang Tuhan mau ajarkan supaya kita benar-benar mengerti, benar-benar understanding God. Jemaat lihat diri masing-masing 1 menit. Coba tunduk kepala. Periksa hatimu,
periksa pikiranmu, periksa kondisi dirimu. Minta ampun kalau selama ini sudah banyak kalimat-kalimat yang kamu utara kepada Tuhan yang tidak baik. Atau ada pikiran dan kata-kata di hati yang kecenderungannya sudah mulai menuduh-nuduh Tuhan dengan cara-cara yang tidak tepat, cara-cara yang tidak baik, cara-cara yang berdosa. Mungkin kita belajar untuk koreksi. Tuhan, ampuni aku orang berdosa. Memperbaharui hubungan dengan Tuhan. Memperbaharui banyak hal. Relationship dengan Tuhan itu diperbaharui. Sehingga kita bisa memandang dengan pas apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan Yesus, taruhkan tanganmu di pikiran jemaat. Taruhkan hatimu, taruhkan tanganmu di hati jemaat. Dunia bergelora Tuhan Yesus. Suka duka yang dialami jemaat kadang-kadang terlalu sulit untuk dipahami. Apalagi memahami Engkau bekerja di tengah-tengah hidup mereka. Biarlah dengan firman yang sederhana hari ini, jemaat boleh melihat Tuhan itu bekerja sampai sekarang. Jemaat boleh melihat bahwa ada suatu main point yang Tuhan inginkan dalam hidup di tengah air mata, suka duka yang sedang kami hadapi. Ada tujuan daripada Tuhan. Ada maksud dan rencana dari Tuhan. Tidak ada satu peristiwa pun dalam hidup kami yang Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu Sodom dan Gomora akan dihukum. Tuhan tahu tidak ada 10 orang benar. Tuhan tahu memang tidak ada ikan pada saat itu di Danau Genesaret. Tuhan tahu dia akan datangkan ikan. Dan Tuhan tahu hidup kita bagaimana keadaannya hari ini. Sekalipun engkau ada di kota yang jauh, di tempat yang jauh, daerah terpencil, engkau sendirian, engkau sembunyikan semua kesulitanmu, Tuhan tahu semua itu. Tuhan melihat hari ini dengan sangat jelas. Dan Tuhan akan menggunakan banyak cara untuk membuat engkau mengerti tentang Tuhan itu. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Gembalakan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Roh Kudus mampukan kami mengerti kebenaran dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami adalah biji mata Tuhan. Tuhan pelihara sampai selama-lamanya. Tidak ada satu bagian pun dari diri kami yang Tuhan tidak tahu kejadiannya. Satu helai rambut kami jatuh pun Tuhan Yesus tahu. Kasih daripada Bapa dari surga turun atas jemaat. Dan Yesus Kristus adalah gembala yang baik yang menjaga kami setiap domba-dombanya. Dan Roh Tuhan ada pada kami, membawa kami mengerti kebenaran, hidup benar di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.